Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang denah sekolahku pada mata pelajaran IPS di kelas 3 SD atau MI. Kalian pasti sering kan melihat gambar seperti peta atau denah? Yuk kita cari tahu apa itu denah dan bagaimana cara membacanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita SPY terlebih dahulu yuk, supaya belajarnya lebih semangat lagi. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana di mana tanda-tanda denah. Tanda-tanda denah ada di sudut kertas. Mana di mana arah mata angin. Arah mata angin selalu di pojok atas. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada utara selatan. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada timur dan barat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, mengenal arah mata angin pada denah. Yang kedua, menentukan posisi tempat di denah sekolah. Yang ketiga, menjelaskan posisi tempat berdasarkan arah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal arah mata angin dan cara membaca denah di sekolah. Nanti juga kalian akan belajar menempelkan tempat sesuai petunjuk arah. Contohnya seperti sekolah di utara, taman bermain. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Iya, benar sekali. Gambar ini disebut denah. Tapi, ada yang tahu nggak apa itu denah? Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak tempat. Biasanya dilengkapi simbol-simbol dan arah mata angin. Denah membantu kita mengetahui letak suatu tempat tanpa harus datang langsung. Misalnya, kita tahu letak lapangan, taman, atau ruang kelas itu dari denah. Adapun fungsi denah yang pertama, menunjukkan letak tempat. Denah berfungsi untuk memberitahu posisi suatu tempat dengan jelas. Misalnya, dari denah sekolah kita bisa tahu di mana ruang guru, lapangan, atau kantin berada tanpa perlu berjalan dulu ke sana. Dengan ini, denah membantu kita melihat gambaran posisi tempat-tempat penting dari satu pandangan saja. Yang kedua, menjelaskan arah. Denah juga menunjukkan arah dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, lapangan berada di timur ruang kelas, sedangkan perpustakaan di selatan taman. Ini membantu kita melatih kemampuan membaca arah menggunakan mata angin. Yang ketiga, membantu orang menemukan lokasi. Ini sangat berguna untuk orang yang belum mengenal suatu tempat. Misalnya, kalau ada murid baru atau tamu sekolah, mereka bisa melihat denah untuk tahu arah ke toilet, ruang kepala sekolah, atau kantin tanpa perlu bertanya ke orang lain. Selanjutnya ada simbol dan arah mata angin. Yang pertama, simbol dalam denah. Simbol adalah tanda atau gambar kecil yang digunakan untuk mewakili tempat tertentu di denah agar lebih mudah dibaca. Misalnya, gambar sekolah itu mewakili bangunan sekolah, gambar pohon itu mewakili taman, gambar masjid itu menunjukkan tempat ibadah, gambar pom bensin itu menandakan tempat pengisian bahan bakar, gambar toko itu menunjukkan tempat jual beli, dan lain-lain. Dengan simbol ini, denah jadi tidak penuh tulisan, lebih ringkas, padat, dan cepat dipahami oleh siapapun, termasuk anak-anak. Yang kedua, arah mata angin.
Arah mata angin ini menunjukkan arah utama yang membantu kita menentukan posisi tempat dalam denah. Arah mata angin ini dibagi menjadi 4 arah pokok. Yang pertama, utara, atau disebut simbol U, adalah bagian atas denah. Yang kedua, selatan, atau disebut simbol S, adalah bagian bawah denah. Yang ketiga, timur, atau disebut simbol T, adalah bagian kanan denah. Dan yang terakhir, barat, atau disebut dengan simbol B, adalah bagian kiri denah. Biasanya arah mata angin digambarkan dengan panah bertanda U atau utara di atas denah, supaya membaca tahu orientasinya. Contoh penerapannya, jika kantin berada di timur sekolah, berarti di gambar denah kantin terletak di kanan sekolah. Atau jika lapangan di selatan ruang kelas, berarti lapangan ada di bawah ruang kelas di gambar denah. Jika kalian melihat gambar ini adalah contoh denah di sekolah. Di sini terlihat posisi taman bermain, kantin, ruang kelas, perpustakaan, dan masjid. Coba kalian perhatikan, taman bermain itu di sebelah mana dari kantin? Iya, benar sekali. Taman bermain itu terletak di sebelah utara dari kantin. Ini juga bisa buat media pembelajaran bagi guru loh. Ini kan ada contoh denah sekolah. Nah, nanti tempat-tempat seperti tempat bermain, kantin, perpustakaan, itu jangan ada gambarnya dulu. Nah, jadi gambarnya itu cuma jalan aja. Nah, nanti guru itu bisa kasih petunjuk. Misal, taman bermain terletak di sebelah mana dari kantin? Jawabannya itu kan di utara ya. Nah, jadi nanti siswa itu bisa menempelkan gambar sesuai petunjuk yang guru lakukan, yang guru perintah. Contohnya itu sekarang kita akan bermain sambil belajar. Di tangan siswa itu nanti ada lembar denah kosong dan gambar tempat. Jadi nanti siswa bisa menempelkan bersama sesuai petunjuk arah dari ibu guru atau bapak guru. Nanti guru bisa merintah siswa dengan sekolah ada di sebelah utara taman bermain. Contohnya seperti itu. Jadi nanti siswa menempel. Nah, setelah ditempel semuanya, beginilah hasil denah yang lengkap. Sekarang kita tahu letak setiap tempat di sekitar sekolah. Lalu ada refleksi dan pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, mengapa arah mata angin itu penting? Yang ketiga, apa bagian paling seru dari kegiatan ini? Jadi nanti guru mempertanyakan atau memberikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Bagian refleksi ini bertujuan untuk mengajak siswa berpikir kembali tentang pembelajaran yang baru saja dilakukan. Guru memberi waktu agar anak-anak mengingat kembali apa yang mereka pelajari, seperti mengenal arah mata angin, simbol, dan cara membaca denah. Pertanyaan seperti mengapa arah mata angin itu penting? Itu membantu mereka menyadari bahwa arah sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mencari tempat atau membaca peta. Pertanyaan terakhir, apa bagian paling seru?
membuat anak-anak menilai bagian yang mereka sukai. Ini membantu guru mengetahui bagian pembelajaran yang paling menarik bagi siswa. Tujuan utamanya itu bisa melatih anak berpikir reflektif dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses belajarnya. Di sini ada juga profil belajar Pancasila. Bagian ini itu mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, bernalar kritis, yaitu siswa menganalisis arah dan posisi tempat dengan logika. Yang kedua, gotong royong, yaitu siswa bekerja sama saat menempel gambar dan menyusun denah kelompok. Yang ketiga, kreatif. Siswa menata dan menghias denah sesuai ide mereka. Tujuan utamanya itu menanamkan bahwa belajar itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada latihan mini atau kuis cepat. Contoh soal yang pertama, ruang kelas berada di tengah denah. Di sebelah utara ruang kelas terdapat apa? Yang kedua, di sebelah timur ruang kelas terdapat tempat apa? Yuk dijawab dalam hati dulu ya. Nah, kuis mini seperti ini atau latihan soal ini berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa secara ringan dan menyenangkan. Soalnya sederhana, berbentuk logika arah. Anak diminta memutar posisi arah mata angin di pikirannya dengan bentuk pertanyaan seperti taman terletak di mana. Anak ini dilatih berpikir terbalik dari petunjuk yang diberikan. Disampaikan dengan gaya ceria agar terasa seperti permainan, bukan seperti ujian. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman arah dan posisi sambil menjaga suasana belajar tetap menyenangkan. Jadi kesimpulannya, denah itu menunjukkan suatu letak tempat, sedangkan arah mata angin itu membantu membaca posisi suatu tempat. Dengan memahami denah, kita bisa mengenali lingkungan sekolah dengan lebih mudah. Jadi, jangan lupa ya, arah mata angin itu utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, dan barat di kiri. Di bagian kesimpulan ini menjadi penegasan inti dari pembelajaran. Jadi, guru itu menegaskan kembali bahwa denah itu berguna untuk mengetahui posisi tempat di sekitar kita. Arah mata ingin membantu membaca dan memahami posisi antar tempat. Dengan memahami keduanya, siswa bisa lebih mengenal lingkungan sekolah, tidak bingung arah, dan lebih mandiri. Kalimat utara di atas, selatan di bawah, itu sengaja diulang agar siswa bisa mengingat arah dasar dengan mudah. Tujuan utamanya itu memperkuat pemahaman inti dan menutup kegiatan belajar dengan kesimpulan sederhana. Hari ini kita sudah belajar tentang denah di sekolahku. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mengenali arah dan tempat di sekolah dengan mudah. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.